Baik. Ya, go it. Ya, saya akan mengajar yang ini untuk pertemuan terakhir di IKM ini ya. Ini nanti slide saya hanya 5 apa 4 atau 5 ini ya nanti ya. Tetapi tolong nanti banyak yang saya katakan. Jadi nanti Anda perhatikan apa yang saya jelaskan. Ya. Iya. Nah, itu karena itu nanti keluar di ujian ya. Jadi jangan jangan sampai ada yang di PPT nggak ada Pak kok keluar gitu ya. Jadi jangan sampai itu karena memang ini banyak yang saya jelaskan karena sebenarnya penjelasan ini sudah merangkum dari penjelasan kuliah yang IKM yang pertama sampai yang terakhir gitu ya. Ya, jadi ini simpulannya gitu ya, dan dikaitkan dengan gizi. Bagaimana kita melihat gizi ini ya sebagai sebuah masalah kesehatan masyarakat. Maka digunakanlah pendekatan ilmu kesehatan ya, kesehatan masyarakat ya pada masalah gizi. Jadi penggunaan konsep ilmu kesehatan masyarakat untuk mengkaji dan menganalisis kejadian masalah gizi di masyarakat dengan tujuan menanggulangi masalah gizi tersebut. Jadi kalau nanti Anda bekerja misalnya di puskesmas atau bekerja di sebuah LSM atau mungkin Anda bekerja di sebuah yayasan atau di sebuah lembaga gitu yang berkaitan dengan peningkatan gizi masyarakat, Anda memang harus melihat, ya, mengkaji, menganalisis masalah gizi ini dengan menggunakan konsep ilmu kesehatan masyarakat. Ya, kalau tidak begitu nanti tidak bisa terjadi, tidak bisa tuntas Anda mengatasinya. Jadi yang disebut menanggulangi dalam IKM itu mencakup 4 prinsip Yankes yang sudah kita sama-sama pelajari, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ya, nanti saya jelaskan lanjut ya. Nah, jadi masalah gizi dipandang sebagai masalah kesehatan yang berhubungan dengan masalah sosial budaya secara luas, seperti perilaku, ya, adanya kebiasaan, adat kebiasaan, ekonomi, lingkungan, ya, baik lingkungan sosial maupun lingkungan fisik, termasuk misalnya adanya penyakit infeksi, ya. Kemudian pendidikan, ya, bahkan juga terkait dengan hak asasi manusia dan bahkan juga sampai kepada masalah politik, ya, nasional maupun internasional yang sebenarnya nanti mempunyai pengaruh yang luas terhadap masalah gizi ini. Ya. Nah, keterkaitan dengan ini maka digunakan pula pendekatan epidemiologis. Ya, yang sering kita dengar adalah epidemiologi gizi. Mungkin nanti ada mata kuliah sendiri kali ya epidemiologi gizi ya. Ya, tapi ini kita hanya menggunakan istilahnya dulu ya, menyicil istilahnya. Ya karena nanti concernnya pada ilmu kesehatan masyarakat. Ya. Nah, misalnya demikian. Kalau kita melihat sebuah masalah gizi, kalau Anda nanti terjun ke lapangan, ada masalah gizi itu Anda akan melakukan kajian deskriptif dulu yang mencakup ini. Siapa penderitanya atau kelompok umur berapa, jenis kelamin, karakteristik sosial misalnya. Misalnya kalau stunting itu siapa penderitanya? Stunting itu penderitanya adalah yang paling rawan, yang paling mengalami dampak yang paling tidak bagus adalah bayi dan balita. Itu stunting. Jadi kelompok umurnya adalah kelompok umur di bawah 5 tahun, 0 sampai 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun nanti tinggal eksesnya saja.
Ya, tapi kita bisa perbaiki ketika anak itu masih di umur 0 sampai 5 tahun. Itu stunting. Lalu jenis kelaminnya apa? Sama, laki-laki sama perempuan mempunyai peluang yang sama untuk menderita stunting. Ya, karakter sosialnya seperti apa lah ini? Nanti ini kajian ini adalah kajian-kajian yang sifatnya khusus dan harus dilakukan pendataan di lapangan. Ya, karakter sini. Misalnya, apakah penderita stunting itu rata-rata orang miskin? Atau tidak juga, orang miskin bisa, orang kaya juga bisa. Atau kelompok ibu-ibu yang bekerja, yang yang melahirkan anak-anak stunting yang kemudian balita menjadi stunting karena mungkin pola asuhnya yang tidak betul. Ya. Atau justru ibu-ibu yang tidak bekerja gitu. Karena apa? Kaitannya dengan soal kemampuan daya beli ya. Nah, ini namanya karakteristik sosial. Jadi ketika kita bicara siapa penderita itu bukan si A, si B ya, tapi di dalam ilmu kesehatan masyarakat kita tahu adalah mencakup ini kelompok sosial yang mana. Termasuk gizi tadi, kalau stunting tadi kan anak bayi sampai 5 tahun. Kalau jenis kelaminnya laki-laki, perempuan mempunyai peluang yang sama. Karakter sosialnya lah itu nanti bisa dijawab melalui kalau Anda menemui kasus kok di daerah ini kok stuntingnya banyak lah, nanti Anda cari data untuk mencari karakteristik sosial yang mana yang menderita itu, yang dari kelompok apa kelompok orang miskin atau kelompok ibu-ibu yang tidak bekerja atau justru kelompok ibu-ibu yang bekerja meninggalkan rumah misalnya, atau yang mana ya. Itu namanya karakteristik sosial. Bisa juga misalnya dihubungkan dengan pekerjaan, misalnya ibu-ibu ini yang terjadi itu pada kelompok petani atau justru pada kelompok buruh ya, atau kelompok yang lain ya, itu bisa jadi ini yang namanya siapa penderita tadi ya, jawabannya begitu. Lalu kita juga akan berbicara soal berapa besar masalah ya, prevalensinya berapa balita yang mengalami stunting, berapa persenkah balita yang mengalami stunting. Lalu kita bicara insiden itu kejadian stunting yang baru, pada tahun ini muncul stunting berapa, sehingga jumlah stuntingnya pada tahun yang ditambah tahun yang lalu dan sebagainya menjadi berapa ya, itu. Lalu angka itu sebenarnya kata lain dari prevalensi, insiden, itu angka stunting pada balita di Jawa Tengah berapa gitu. Jadi yang pada prinsipnya adalah menunjukkan berapa besar masalah. Ya. Kemudian sebaran waktu, kapan terkait fenomena sosial tertentu atau lingkungan tertentu. Kalau stunting tadi mungkin tidak gitu ya, stunting itu relatif konsisten ketika masalah sosial masyarakatnya belum teratasi dengan baik, masalah stunting itu akan konsisten, akan relatif tetap. Tapi kalau gizi buruk, gizi kurang mungkin tidak. Ya, mungkin gizi kurang itu pada balita misalnya, itu dia akan naik Pak terkait dengan misalnya pada saat kekeringan panjang, di mana panen padi gagal, banyak yang gagal, terjadi rawan pangan, maka muncullah status gizi buruk dan kurang pada balita meningkat prevalensinya. Nah, ini namanya sebaran waktu terkait dengan fenomena sosial. Atau mungkin pada waktu-waktu tertentu, pada bulan-bulan tertentu. Ya. Misalnya, ini ya gizi buruk itu akan meningkat, gizi kurang, gizi buruk itu akan meningkat ketika bulan-bulannya menghadapi bulan-bulan Januari, Februari, ya, Maret ya. Kenapa kok begitulah, itu nanti bisa dijelaskan. Itu namanya sebaran waktu. Atau memang terus-menerus.
Jadi memang angka gizi buruk, gizi kurang pada balita itu memang di situ agak tinggi terus-menerus. Dari ke waktu itu terlalu tinggi. Ya, itu sebaran waktu. Lalu sebaran tempat. Misalnya kalau di puskesmas di kecamatan A misalnya, apakah penderita itu ada di semua desa, menyebar semua rata, semua desa rata-rata memang angkanya sebegitu, atau dia ngumpul di desa-desa tertentu, ya desa misalnya di situ ada 12 desa di kecamatan itu, tapi yang memiliki masalah gizi buruk, gizi kurang cuma desa ABC saja, yang lainnya tidak, yang lainnya relatif rendah masalahnya. Nah itu, jadi itu sebaran tempat, ya. Atau bisa juga dikaitkan dengan misalnya apakah ini ada di daerah pantai atau di daerah pegunungan atau di daerah dataran rendah, ya itu namanya sebaran tempat, ya. Nah kajian ini adalah kajian epidemiologi yang kaitannya dengan ilmu kesehatan masyarakat tadi. Maka ketika Anda mulai menghadapi masalah gizi di masyarakat, Anda harus pakai ini. Siapa penderitanya? Berapa besar? Kapan itu terjadi? Ya. Lalu sebaran tempatnya, gitu ya. Dan tadi penjelasannya saya sudah panjang lebar ya, penderita itu penjelasannya apa, besar masalah itu penjelasannya apa, dan seterusnya. Ya ini kajian pertama. Dan itu tadi beda-beda ya. Kalau misalnya tadi yang saya pakai misalnya stunting tadi. Kalau misalnya anemi. Anemi itu siapa penderitanya? Oh ternyata anemi yang paling rawan penderitanya adalah ibu hamil ya sama wanita usia subur. Termasuk remaja putri. Ya, ketika dia sudah mulai menstruasi itu ternyata kelompok yang paling menderita, paling banyak penderitanya anemi di situ. Dan kalau kita lihat memang itu dampaknya akan sangat serius. Ya, kalau pada remaja putri dia pasti mengurangi daya kerja, daya belajar, ya itu akan menurun. Ya. Jadi kualitas sumber daya manusianya menjadi jelek, ya, menjadi rendah, menjadi turun. Tapi kalau pada ibu hamil itu lebih parah lagi nanti. Nanti bisa melahirkan anak yang stunting, bisa melahirkan anak yang BBLR ya. BBLR tahu ya, BBLR? Sudah tahu BBLR? Halo? Halo, tahu Pak, tahu. Tahu ya, BBLR bayi berat badan lahir rendah. Jadi bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2,5 kilo. Ya, kalau stunting itu bayi yang lahir panjangnya kurang dari 48 cm. Ya. Nah kalau balita ya nanti tergantung nanti kan Anda memang belum sampai di sana mungkin karena baru semester 1 nanti akan Anda tahu kalau balita stunting, balita yang pendek itu yang seperti apa. Ketika kita ukur tinggi badannya dibanding umurnya dia tidak pas ya, tidak pas. Misalnya begini, anak balita yang umurnya 24 bulan itu misalnya mestinya tingginya paling tidak 80 cm misalnya. Misalnya loh ini ya. Ini ternyata kok tidak ada 80 cm, misalnya 70 cm. Wah, berarti ini stunting. Ini tingginya kurang ini. Ya, anak ini terjadi hambatan pertumbuhan. Ya, itu tadi ya. Nah, jadi kalau anemi tadi siapa penderitanya justru wanita usia subur, ibu hamil, lalu juga termasuk remaja putri. Ya. Nah, berarti jenis kelaminnya yang mana? Ya jenis kelaminnya yang perempuan. Perempuan lebih mempunyai risiko lebih besar dibanding laki-laki. Kenapa? Nah, nanti bisa dicari itu kenapanya itu. Itu namanya kajian ilmu kesehatan masyarakat di situ. Kenapa ya kok kok wanita lebih punya peluang menjadi anemi dibanding laki-laki? Oh, karena laki-laki tidak mengalami menstruasi sedangkan
perempuan mengalami menstruasi. Ketika menstruasi banyak habis hemoglobin darah yang terbuang. Nah, kalau remaja tadi atau wus tadi tidak makan dengan bagus untuk mengganti itu, maka hemoglobinnya tidak terganti. Akhirnya hemoglobinnya menjadi rendah. Jadilah dia anemi. Nah, ketika dia anemi, apa yang kemudian terjadi tadi? Secara luas maka metabolisme zat gizi di dalam tubuh akan terganggu. Ya, kenapa? Karena habis darah kan mengangkut oksigen, menyebarkan ke semua sel-sel dan itu digunakan untuk memetabolisme zat gizi salah satunya. Kalau terganggu apa yang terjadi? Ya sudah banyak sekali. Ya, itu ini ya sedikit gambaran, ya, gambaran tentang ini. Beda tadi ya kalau misalnya gangguan akibat kekurangan yodium itu kelompok siapa penderitanya? Ya mungkin itu udah ada kelompok umurnya dari lahir sampai mati bisa terjadi. Ya, tapi siapa yang paling berbahaya? Ya tentu pada ibu hamil. Ibu hamil, wanita usia subur, ibu hamil itu kalau kekurangan yodium nanti efeknya anaknya bisa lahir kreatin. Ya, kreatin itu bukan pendek loh ya. Kreatin itu cacat itu ya. Jadi membawa cacat bawaan. Misalnya IQ-nya rendah, matanya juling, macam-macam pokoknya ya. Ini gambaran saja ya. Jadi Anda catat ya, kalau bisa Anda rekam. Kalau nyatet enggak sempat ya Anda rekam. Nanti kalau muncul bisa jawab, muncul di soal ya. Nah, lalu berapa besar masalah tadi juga sudah ya. Kalau misalnya anemi ya tentu berapa yang anemi, berapa unit bus yang anemi, berapa persen wanita hamil yang anemi, berapa persen remaja putri yang anemi, itu besarnya ya. Nah, tadi saya ulang tadi ya, ke sini tadi ya untuk menjelaskan tadi ya, seperti kaki tadi itu semua kelompok umur tapi tidak di semua tempat. Ya, jadi tidak di semua tempat, ya hanya di tempat-tempat tertentu. Misalnya di lereng-lereng pegunungan, di daerah-daerah dataran tinggi di mana kadar yodium tanahnya rendah. Nah, karena kadar yodium tanahnya rendah, maka tanaman-tanaman di situ yang seharusnya menjadi sumber yodium menjadi tidak jadi sumber yodium. Misalnya beras itu sumber yodium, tapi karena dia tumbuh di daerah yang miskin yodium, maka berasnya juga menjadi miskin yodium. Akhirnya manusianya yang makan beras itu menjadi kekurangan yodium. Daging itu sumber yodium. Tapi karena ternaknya itu hidup di daerah yang rendah yodiumnya tadi, minum air di situ, makan rumput di situ, akhirnya sapinya juga kekurangan yodium, akhirnya dagingnya juga rendah yodium, manusianya yang makan menjadi kekurangan yodium misalnya. Ya, ini contoh kajian. Baik, ada pertanyaan sampai di situ? Ya, ada pertanyaan sampai di situ? Tidak? Belum? Bisa dipahami atau belum bisa dipahami, jadi tidak bisa nanya? Susah ya? Maknanya tidak ada pertanyaan. Itu paham atau malah belum paham? Ya. Baik, kalau memang tidak ada ya saya lanjutkan. Lalu kajian analitik penyebab langsung. Kenapa kok terjadi gizi kurang? Kok terjadi gizi buruk?
Kenapa? Sebab langsungnya apa? Ya karena gizi itu adalah gambaran atau kondisi keseimbangan antara asupan zat gizi dan penggunaan zat gizi dalam tubuh, maka penyebab langsungnya adalah berhubungan dengan makanan. Apa? Asupan makannya tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu yang pertama. Itu penyebab langsung. Lalu penyebab tidak langsungnya, penyebab langsung yang lain apa? Ada. Apa? Yang kedua adalah penyakit. Misalnya penyakit infeksi. Jadi kalau begitu status gizi itu dipengaruhi oleh penyebab kedua, penyebab langsung. Yang pertama adalah asupan makanan, yang kedua adalah penyakit infeksi. Kemudian kalau kita telusuri penyebab tidak langsungnya apa? Kenapa kok sampai balita itu kekurangan asupan makan? Oh, pola asuhnya tidak bagus. Kenapa kok pola asuh ibu pada balita tidak bagus? Nah, itu nanti bisa ke determinan. Karena ibu bekerja, tidak punya waktu untuk mengasuh anak dengan baik. Tidak bisa nyuapi anaknya dengan bagus. Atau pengetahuan gizinya rendah. Jadi anak-anaknya tidak diberi makanan yang gizinya bagus. Yang dikasih makanan-makanan yang mau saja, yang enak, yang mau. Itu justru malah kadar lemaknya tinggi, tapi proteinnya kurang. Vitaminnya kurang, tidak mau makan sayur, tidak mau makan ini. Kenapa? Pola asuhnya yang tidak bagus. Kenapa kok tidak bagus? Karena pengetahuan gizi ibunya kurang. Atau mungkin juga yang lain, misalnya apa? Misalnya pendapatannya rendah. Bagaimana ibu bisa memberi makanan yang baik kepada ibunya? Kepada balitanya kalau dia nggak punya uang yang cukup untuk membeli makanan yang baik. Ya. Atau mungkin juga ada kebiasaan. Misalnya terkait apa? Terkait dengan pembagian makanan dalam keluarga. Siapa yang didahulukan? Ya, kalau zaman Pak Agus dulu kecil, itu di dalam keluarga itu yang didahulukan itu bapaknya. Jadi bapak itu mendapatkan makanan terbaik. Kenapa? Karena konsepnya waktu itu adalah bahwa namanya istri sama anak-anak itu berbakti kepada bapak, dan bapak itu yang cari makanan. Yang cari pendapatnya, yang bekerja, yang cari uang. Makanya bapak mendapatkan yang terbaik. Itu sebagai imbal sosial, balas sosial kepada bapak. Nah, kalau misalnya bapak itu kemudian dapat uangnya banyak, dia bisa beli makanan banyak, nggak masalah. Ya, bapaknya makan duluan, anaknya, istrinya semuanya dapat makanan yang sama. Ya, karena makanannya banyak, cukup. Tapi ketika penghasilannya pas-pasan, nah itu jadi persoalan. Makanan yang dimakan yang terbaik sudah dimakan bapak, lalu yang kedua anak-anaknya. Jadi anak-anak itu dapat nomor 2. Nah, terakhir itu ibu. Ibu itu dapat tinggal dapat makan nasi sama kecap, nasi sama sayur, tidak ada lauknya, sudah habis. Tidak peduli dia sedang hamil, dia sedang menyusui. Padahal ketika hamil menyusui dia butuh gizi yang tinggi. Ya, ini persoalan-persoalan seperti ini. Itu penyebab tidak langsung atau determinan di situ. Ya. Jadi tadi penyebab langsungnya ada 2, asupan dan penyakit infeksi. Penyebab tidak langsungnya pengetahuan gizi, ya, pola asuh yang tidak betul. Kenapa pola asuh tidak betul? Pengetahuan gizi yang tidak bagus, ekonomi yang kurang baik, adat kebiasaan yang tidak baik. Ya. Pada saat ini saya lihat sudah berubah. Sekarang ini keluarga-keluarga itu yang diutamakan itu anak bayi sama balita.
Balitanya itu dapat makanan terbaik. Wes sing gede ngalah, bapaknya ngalah ya. Tapi tetap saja ibu tuh dapat paling akhir. Nah, ketika Anda melihat keluargamu yang cukup ya nggak masalah. Ibu ya terakhir malah mungkin kegemukan ya. Karena yang bapaknya nggak habis dihabisin ibunya, anaknya nggak habis dihabisin ibunya. Akhirnya ibunya jadi tanda petik tempat sampah. Sisa-sisa makanan anaknya sama itu dihabisin sama ibunya semua. Akhirnya ibunya kelebihan gizi. Tapi ketika makanan keluarganya pas-pasan, ibunya nggak dapat apa, dapat yang terjelek. Ya. Ini. Jadi ibu itu memang dari dulu memang bagian paling menderita. Padahal ibu itu menentukan kualitas. Kualitas apa? Kualitas SDM dalam keluarga itu, anak-anaknya yang nanti akan menjadi pengganti. Lalu tadi, jadi walaupun penyebabnya langsung dua tadi, yang satu penyakit infeksi. Kenapa kok penyakit infeksi? Ya, kalau penyakit infeksinya tinggi, bisa mengganggu asupan, bisa menaikkan kebutuhan, akhirnya tidak seimbangan antara asupan dengan kebutuhan jadi lebar ya kesenjangannya. Orang kena penyakit infeksi, nggak mau makan, ya walaupun dikasih makanan enak pun nggak mau, ya mengganggu asupan. Selain itu dia mengganggu metabolisme, penggunaan zat gizi dalam tubuh, akhirnya dia jatuh, gizinya jatuh, jadi kurang atau bahkan buruk. Nah lalu penyakit infeksi ini disebabkan tidak langsung oleh apa? Ya banyak perilaku yang tidak sehat, lingkungan ya yang tidak sehat, ya. Pelayanan kesehatan yang tidak bagus, ya. Banyak itu ya. Mungkin juga hubungannya dengan pendapatan juga. Karena pendapatannya tidak bagus, maka rumahnya sangat sederhana, lantainya saja dari tanah, ya tidak pakai ubin, apalagi keramik ya, sehingga meningkatkan potensi untuk terjadinya penyakit infeksi. Anak balitanya turun di tanah ya, kecacingan dan sebagainya, semuanya akan mengganggu ya. Itu yang disebut penyebab itu. Nah inilah yang disebut dengan pendekatan ilmu kesehatan masyarakat pada gizi. Ya. Kemudian determinannya banyak, determinannya ya. Ya itu tadi determinan dan penyebab tidak langsung itu hampir sama ya. Lalu faktor risiko. Ya. Faktor risiko sesuatu yang kayaknya tidak berhubungan tetapi ternyata bisa berhubungan. Contohnya apa? Contohnya bapak yang merokok itu menjadi faktor risiko kejadian balita gizi kurang. Loh, kok bisa? Kenapa? Nah, nanti banyak ini penjelasannya ya. Saya hanya kulit-kulitnya saja ya. Ya bisa. Karena apa? Lah bapak ngerokok itu 1 bulan habisnya berapa? Kalau sehari habisnya 1 bungkus rokok harganya Rp20.000 sekarang. Bayangin. Ya, kalau misalnya dia gajinya pas-pasan, penghasilannya pas-pasan, dikurangi untuk beli rokok. Nggak jadilah dia beli telur, nggak jadilah dia beli protein. Ya, coba kalau rokoknya itu dihentikan terus dibelikan telur, 20.000 sekarang dapat berapa? Mungkin tidak dapat sekilo ya, sekilo sudah 30 ribuan ya. Tapi paling tidak dapat 3/4 kilo. Atau paling tidak dapat berapa biji telur. Ya, bisa 10 telur atau 8 telur. Kalau dia bapak 1, istri 1, anaknya 2, cuma 4, bisa dapat 22. Wah, itu proteinnya sudah luar biasa banyak. Ya, atau belikan makan teri, beli apa lagi ya, sumber-sumber protein. Nah, itu namanya faktor risiko. Jadi bapak yang merokok itu menjadi faktor risiko kejadian
balita stunting, balita gizi buruk, tetapi tentu pada apa? Pada kelompok keluarga yang miskin. Ya, kalau keluarganya tidak miskin, bapaknya kaya raya yang ngerokok sampai ribu-ribu rupiah sehari nggak bakal mengganggu ketersediaan pangan. Ya, mungkin ganggunya dari sisi lain. Misalnya apa? Meningkatkan infeksi, ISPA misalnya, ya, infeksi saluran pernapasan akut atau bagian ISPA itu infeksi saluran pernapasan bagian atas. Balitanya menjadi sering batuk, balitanya menjadi ya macam-macam ya, gangguan ISPA pokoknya ya, penyakit ISPA. Akhirnya apa? Nafsu makannya menjadi kurang, metabolisme tidak efisien, akhirnya jatuh dia ke gizi kurang, bisa jadi ya. Lalu keterkaitan dengan fenomena sosial yang lain, ya, itu kajian analitik tadi. Misalnya tadi kejadian gizi kurang gizi buruk itu terkait dengan masalah gempa bumi, ya, masalah apa namanya bencana alam, ya, masalah misalnya tadi apa hama penyakit tanaman, ya, gagal panen. Halo. Nah, itu seperti itu. Jadi itulah gambaran penggunaan pendekatan ini, pendekatan IKM pada masalah gizi. Ya. Kemudian juga terkait dengan pengembangan, penelitian dengan berbagai pendekatan. Misalnya nanti Anda akan lihat ada potong lintang, ada studi kasus kelola, ada eksperimen atau percobaan dan lain-lain. Mungkin sekarang Anda belum paham ini. Potong lintang itu ya seperti apa? Sekarang ditelan dulu. Ya. Besok yang dimaksud Pak Agus itu seperti ini ya. Itu besok ya. Kalau Anda sudah tahu itu potong lintang itu seperti apa, studi kasus kelola seperti apa, eksperimen percobaan itu seperti apa gitu ya. Lalu pengembangan program upaya penanggulangan yang mencakup promotif tadi, preventif, kuratif serta rehabilitatif. Ya, sebentar ini Pak. Lalu kaitannya juga dengan lintas program dan lintas sektor. Jadi kalau kita lihat nanti secara lebih jelas, tadi ketika kita menganalisis tadi penyebab tadi, nanti kita akan ketemu hal-hal yang di luar kompetensi kita. Misalnya apa? Misalnya di desa itu banyak sekali gizi kurang karena miskin. Anda tidak punya kompetensi untuk menaikkan pendapatan keluarga. Anda tidak punya kompetensi untuk memerangi kemiskinan. Yang punya kompetensi itu bukan kesehatan, tapi misalnya bagian sosial, bagian pertanian, bagian peternakan, bagian yang lain. Itu namanya lintas sektor. Ya, lintas sektor. Jadi nanti Anda harus bisa bekerja sama. Masalahnya ada di Anda, masalah gizi kurang, tapi penyebabnya ada di orang lain. Ya, maka Anda harus pandai mengadvokasi, meyakinkan pada bidang-bidang yang lain tadi, yang memiliki tanggung jawab tadi, untuk melakukan sesuatu agar masalah gizinya kurang menjadi turun. Nah, itu salah satu contoh yang disebut lintas sektor itu seperti itu. Kalau lintas program gimana? Balita di situ banyak menderita gizi kurang, gizi buruk, banyak stunting, ibu-ibu banyak anemi, banyak itu karena apa? Karena penyakit infeksi. Kalau penyakit infeksinya tidak ditanggulangi, maka balita
di situ tidak akan pernah punya gizi yang baik. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap penurunan penyakit infeksi? Bukan Anda, tapi program lain di lingkungan kesehatan. Kalau tadi di luar kesehatan, sekarang di lingkungan kesehatan. Misalnya apa? Bagian pencegahan penyakit, bagian perbaikan lingkungan, ya, bagian sanitasi, pengadaan air bersih dan sebagainya. Ya, itu yang disebut lintas program dan lintas sektor. Baik, sampai di sini ada yang mau apa namanya? Mau tanya nggak? Ayo, apa ada yang mau tanya? Kak? Ayo, ada yang mau tanya sampai di sini? Nggak ada juga. 154. Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, sudah. Ya, kita coba dengarkan saya. Saya tanya sekarang. Ini saya nggak tahu apakah Anda sudah bisa jawab nggak. Kalau nggak bisa jawab, ya terpaksa saya harus jelaskan aja sedikit ya, garis besar aja. Kalau misalnya pada tahun ini atau tahun 2020 kemarin itu proporsi gizi kurang pada balita 30%. Artinya apa? Artinya 30% balita menderita gizi kurang. Paham ya? Bisa dipahami kata-kata saya ya. Tahun 2020 30% balita di Kota Semarang misalnya itu gizinya kurang. Paham ya? Lalu setelah kita lakukan tadi analisis penyebab dan sebagainya tadi, lalu kita mengembangkan program tadi, maka pada tahun 2021 ini pada bulan pada bulan September juga, jadi setahun persis, ternyata turun menjadi 25%. Kemarin 30% ya, sekarang turun jadi 25%. Siapa yang bisa jelaskan kemana yang 5%? Ya, kan ada bedanya ya. Kemarin 30%, sekarang jadi 25%, turun 5%. Bisa jelaskan kepada siapa yang kira bisa jelaskan kepada saya? Kemana 5% itu turun? Atau kenapa kok bisa turun 5%? Kira-kira apa yang terjadi kok bisa kurang? Jadi 25%. Yo. Bisa nggak Anda jelaskan? Ada yang mau coba jawab? Yuk. Nggak ada? Nggak ada. Nggak ada yang bisa berani, nggak ada yang berani jawab.
Loh, kok nggak berani jawab semua? Mungkin asupan gizinya sudah ditingkatkan, Bapak. Nah ya, misalnya asupan gizinya berhasil ditingkatkan, penyakit infeksinya berhasil diturunkan, sebagainya. Itu yang menyebabkan perbedaan 5% tadi. Artinya ada 5% dari yang gizi kurang menjadi gizi baik, begitu? Ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang punya pendapat lain? Mungkin ini menurut saya pemerintah itu menggerakkan upaya kuratif ya Pak. Kuratif, penyembuhan, pengobatan. Itu sehingga menjadi sembuh gitu ya, yang 5% menjadi sembuh gitu. Gitu ya. Iya. Oke. Apa lagi? Nah, itu artinya Anda belum menggunakan pendekatan IKM. Ya. Jadi Anda hanya berpikir bahwa itu ada kuratif, anak-anak diobati, ditukupi gizinya, infeksinya diobati sehingga ada yang sembuh, jadi 30 menjadi 25%, gitu kan? Secara prinsip itu namanya Anda belum melakukan pendekatan dengan menggunakan ilmu kesehatan masyarakat. Sekarang saya tanya dulu, kira-kira balita yang diukur tahun lalu dengan balita yang diukur tahun ini sama enggak? Beda, Pak. Beda. Kenapa kok beda? Karena udah ada kayak pendekatan IKM. Loh, lah ya. Terkait dengan seperti itu apa? Pak, gizinya itu ditingkatkan, adanya kuratif tadi. Bukan begitu jawabannya. Memang beda. Kenapa? Coba Anda lihat. Yang tahun kemarin umurnya sudah 58 atau 50 bulan. Sekarang sudah umur berapa? Sudah lebih dari balita. Dia sudah nggak dihitung lagi. Dia keluar. Ya kan? Tapi ada yang masuk nggak? Ada yang tahun kemarin masih umurnya masih 8 bulan, sekarang menjadi lebih dari setahun masuk ke balita. Iya kan? Iya. Nah, di situ. Itu kunci pertama. Jadi, artinya ada yang masuk tapi ada yang keluar. Ada yang mati nggak? Ada. Mungkin ada, Pak. Ada walaupun sedikit. Mungkin ada yang mati. Ya kan? Ada yang sembuh, yang dulu gizi kurang sekarang menjadi tidak gizi kurang. Ada. Tapi ada gizi kurang yang baru kan? Ada. Nah, di situ baru itu namanya pendekatan ilmu kesehatan masyarakat. Jadi masalah ini sifatnya dinamis. Jadi kalau misalnya tahun kemarin 30, sekarang 25%, itu bukan berarti yang sembuh 5% tidak. Memang itu ada penurunan prevalensi 5%. Kenapa kok turun? Itu tadi mungkin ada yang sembuh sebanyak 12%. Tetapi ada yang baru sebanyak mungkin 8%. Ada yang lulus ya sehingga tidak diukur lagi, sehingga ini akhirnya dikurangi, ditambah ya, kalau kasus baru ya nambah, mati kurang, sembuh ngurangi, lulus ngurangi, akhirnya tinggal 25%. Ya, jadi balita yang diukur tahun lalu sama sekarang beda nggak? Beda. Ada yang sama sih, ya, yang kemarin 3 tahun kan sekarang ya masih diukur juga, masih balita ya. Tapi kemarin yang sudah umurnya 50 bulan sekarang sudah nggak diukur lagi, udah nggak masuk lagi di dalam. Ya. Sebaliknya yang tahun kemarin masih bayi belum masuk balita sekarang sudah diukur karena dia sudah
lebih dari 12 bulan masuk ke kelompok balita. Ya. Jadi apa? Subjeknya aja sudah berubah. Ya. Jadi penurunan 5% itu bukan karena sembuh, tapi ya ada yang sembuh, ada yang baru, ada yang mungkin yang pindah, ada yang lulus, ya. Itu baru konsep IKM. Nah, oleh karena itu ketika Anda nanti mengatasi masalah gizi, ya, yang pertama Anda harus berpikir untuk menyembuhkan. Artinya apa? Artinya balita-balita yang Anda temui itu gizi kurang harus Anda rehabilitasi menjadi gizi baik. Ya, perbaiki makanannya. Ya, terserah caranya gimana. Apa bantuan pangan, pemberian PMT atau pendidikan kepada ibu atau apa pokoknya macam-macam sesuai dengan masalahnya. Dan kadang-kadang Anda nggak bisa lakukan sendiri tadi. Karena ada kompetensi yang ada di luar Anda. Misalnya kalau karena miskin, Anda nggak bisa memiliki program untuk mengatasi kemiskinan, itu bagiannya lain, ya, kompetensinya orang lain, kemampuannya instansi lain. Ya. Kalau penyakit infeksinya harus disembuhkan. Itu namanya kuratif dan rehabilitatif. Tapi Anda harus memiliki program mencegah. Jangan sampai ada kasus baru. Artinya anak-anak yang belum gizi kurang jangan sampai menjadi gizi kurang. Jadi harus ada program preventif. Nah ya, itu baru pendekatan IKM. Lalu yang ketiga, Anda harus berpikir bahwa anak-anak yang sekarang ini masih gizinya baik, kalau bisa diperbaiki lagi. Sehingga makin bergizi baik. Jangan malah kemudian dari gizi kurang menjadi gizi baik, kebablasan malah menjadi gizi lebih. Kegemukan, obesitas, itu masalah lagi. Ya. Itu namanya promotif. Maka tadi ada 4 toh, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Jadi ketika Anda melakukan pendekatan dengan IKM ini, Anda harus berpikir tentang tadi, bagaimana supaya yang sudah kena gizi kurang, gizi buruk itu bisa disembuhkan, yang belum jangan sampai, ya, jadi pencegahan. Yang bagus gizinya menjadi lebih bagus, dipertahankan misalnya dengan program-program yang sifatnya ke situ. Misalnya apa? Sosialisasi tentang gizi seimbang, ya, tentang aktivitas fisik, tentang penjaga kesehatan dan sebagainya, ya, menjaga lingkungan sehat dan sebagainya. Itu namanya promotif. Sedangkan pencegahan, program pencegahan misalnya tadi agar supaya anak-anak lebih diperhatikan gizinya, ya, agar diperhatikan apa namanya supaya anak-anak bisa mendapatkan imunisasi yang baik, ya, supaya tercegah untuk menderita sakit, ya. Itu namanya pencegahan. Ya. Ya. Kemudian yang sudah kadung disembuhkan. Kalau punya infeksi, infeksinya disembuhkan, gizinya ditambahi, makanannya diperbaiki. Ya, jadi nanti kalau Anda melakukan dengan pendekatan IKM itu pada masalah gizi, Anda harus punya 4 pelayanan kesehatan, 4 program. Yang pertama program promotif, yang kedua preventif, yang ketiga kuratif, dan keempat rehabilitatif. Orang-orang gizi yang sudah kadung buruk, lalu dia sudah kadung cacat misalnya ini IQ-nya menjadi kurang bagus, bisa nggak direhabilitasi? Ya, bisa nggak diperbaiki? Ya, kalau misalnya kayak orang cacat gitu,
cacat tangannya kok tidak bisa digerakkan dengan bagus, bisa nggak diupayakan untuk kembali normal? Misalnya begitu, ya. Itu namanya rehabilitatif. Oke, jadi jelas ya. Itu kalau kita berpikir secara kesehatan masyarakat, pendekatan kesehatan masyarakat seperti itu. Jadi jangan dilihat bahwa kalau 30% jadi 2,5 itu berarti yang 5% sembuh. Enggak. Mungkin yang 30 itu yang sembuh mungkin 20% sendiri, jadi tinggal 10%. Sayangnya ada yang baru. Ya, yang baru berapa? 22%. Tapi ada yang mati, ada yang ini, ya. Ya, itu harus dipikirkan. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada, kita diskusi ya, diskusi ini dengan pembelajaran aktif ini, diskusi. Ya, saya mau kasih, tapi penugasan ini nanti adalah menuliskan apa yang kita diskusikan ini, artinya seperti yang kita diskusikan. Coba sekarang kita ambil contoh. Misalnya kita akan mengambil contoh masalah anemia gizi pada ibu hamil. Ya, anemia gizi pada ibu hamil. Yang perlu Anda lakukan dengan menggunakan tadi pendekat analisa deskriptif tadi. Ya. Apa? Pertama, siapa yang menderita anemia? Lah wong ini anemia pada ibu hamil, ya mesti ibu hamil, tidak ada yang lain. Tetapi ibu hamil yang mana? Nah, tadi kan kaitannya dengan karakteristik sosial. Jenis kelaminnya siapa? Ya mesti perempuan, mosok tidak perempuan jadi ibu hamil. Ya ibu hamil itu pasti perempuan. Ya, pasti ibu sedang hamil. Itu yang menderita anemia. Penderita anemia itu. Tetapi pertanyaannya, karakter sosialnya yang mana? Apakah ibu-ibu yang tidak berpendidikan? Apakah ibu-ibu yang tidak memiliki pengetahuan gizi yang baik? Apakah ibu-ibu yang tidak bekerja? Apakah ibu-ibu yang miskin? Dan setelah itu baru dicari. Ya, ini contoh tadi. Contoh kita mengupas, melakukan pendekatan IKM pada anemia. Lalu yang kedua tadi, berapa besarnya? Berapa persen ibu-ibu hamil yang menderita anemia? 35% kah? 40% kah? Atau mungkin 18%? Dengan cara apa Anda bisa tahu? Ya tentu dengan melakukan penelitian ya, dengan melakukan pendataan ya. Itu seperti apa nanti saya kalau ngomong nanti Anda malah tambah enggak belum sampai ke sana, tapi yang jelas itu dengan pendataan. Ya kasarannya dicari dari ibu-ibu hamil yang ada, diukur siapa yang anemis, siapa yang tidak. Ya, lalu dibagi. Oh, dari 100 ibu hamil yang diukur ternyata ada 19 orang yang anemis, berarti anemia angkanya 19/100 atau 19%, kira-kira begitu, kasarannya begitu. Ya. Terus di mana ibu-ibu ini? Kalau Anda misalnya bekerja di puskesmas, wilayahnya di satu puskesmas ada 8 desa, membawahi 8 desa. Di desa mana? Apakah semua desa itu rata? Ya, ada yang 16, ada yang 20, ada, tapi sekitar 19 atau tidak, ada desa-desa yang tidak, angka aneminya kecil sekali, mungkin hanya 3%, 14%, tapi ada yang sampai 40%. Desa mana? Ya, lah itu tadi kita cari itu. Ya.
Ya, lalu nanti dikaitkan dengan fenomena sosial tadi. Kenapa kok di desa A itu tinggi, di desa B rendah? Ya. Bagaimana penghasilannya? Bagaimana pola pekerjaannya? Bagaimana tingkat ekonominya? Ya. Lalu bagaimana karakteristik lingkungannya? Ya. Pola pekerjaannya di mana? Nah, ibu-ibu ini di sana itu memang ibu-ibu petani yang kerjanya tuh ke sawah, nggak pakai apa-apa, ceplok masuk ke sawah. Kakinya dimasuki cacing. Terus akhirnya apa? Akhirnya kecacingan. Anemilah dia. Sedangkan di desa BC itu ibunya ibu-ibu pegawai, ibu yang tidak berpotensi untuk menderita kecacingan dan sebagainya. Misalnya begitu, ya. Itu nanti dicari itu dalam tadi siapa penderitanya, kapan itu, di mana dia, ya. Lalu karakteristik sosialnya seperti apa, berapa besar masalahnya, itu semua di situ. Itu dikaji di situ. Ya, lalu setelah itu baru dicari kenapa kok ibu-ibu tadi banyak yang menderita anemia. Kenapa? Kenapa ya? Ya. Tadi apa mereka memang asupannya kurang? Loh, ini apa dia? Ada gangguan apa ya ini? Hilang-hilang muncul. Halo. Hilang apa masih ya? Masih, Masih, Pak. Masih, Pak. Berarti monitor saya yang ya baik. Saya kira jadi ini ada gangguan di komputernya. Baik nggak Bapak ya? Ya, kemudian tadi setelah itu kita cari penyebabnya apa? Apa yang menjadi penyebab utama? Ya. Oh, ternyata penyebabnya itu adalah adat kebiasaan. Bahwa yang namanya ibu itu dapat makanan terakhir. Jadi hubungannya kaitannya dengan masalah pengetahuan gizi. Lalu kepada keputusan dalam keluarga yang diambil ada yang punya yang berpuasa ya dalam keluarga kekuasaan ada pada laki-laki. Kemudian adat yang mengatakan soal pengabdian seorang ibu kepada suami, kepada anak. Ibu terakhir tidak peduli dia hamil, tidak peduli dia sedang menstruasi dan sebagainya, makanannya tetap tidak bagus. Itu penyebabnya. Maka itu yang harus diperangi. Maka programnya harus muncul yang pertama adalah membuat yang anemi menjadi tidak anemi. Apa? Ya kalau dia cacingan dikasih obat cacing. Kalau dia penyakit infeksinya disembuhkan. Bekerja sama dengan orang lain tadi, lintas program, lintas sektor. Kalau makanannya kurang, dikasih PMT. Pemberian makanan tambahan supaya makanannya menjadi cukup. Yang kedua, harus berupaya supaya tidak terjadi tambahan kasus-kasus baru. Dengan cara apa? Pencegahan. Meningkatkan pengetahuan itu. Melakukan pendekatan keluarga agar supaya ibu ketika hamil mendapatkan makanan yang lebih baik, mengubah pola perilaku. Ya, itu pasti lama, tidak bisa itu setahun 2 tahun, pasti bertahun-tahun. Ya, makanya saya kasih tahu ya sebelum Anda
supaya Anda nanti paham betul ketika nanti Anda bekerja mengatasi masalah gizi itu memang hasilnya tidak seperti orang bangun rumah. Kalau bangun rumah sekarang digali untuk pondasi, tampak besok sudah ada galian untuk pondasi. Mulai dengan pondasi 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, pondasinya semua sudah terpasang. Dan seterusnya. Tapi kalau mengubah perilaku itu mungkin lama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Itu yang apa namanya, yang membuat menjadi susah ya, ya. Ya, nah itu salah satu contoh ketika kita melakukan pendekatan pada animi dengan cara IKM tadi. Baik, ada yang bertanya sampai di sini? Ada pertanyaan kah? Ada yang mau tanya? Baik, kalau tidak ada, iya saya nggak bisa pandang Anda ini. Yuk, ada yang mau tanya gak? 899 265 8650. Recording. Halo, assalamualaikum. Iya, Pak. Masih bisa dilihat ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ini agak mendengung sedikit nih karena saya pakai double juga ini. Ya.
Saya pakai 2 ini. Nah, ini kok, tapi kok yang satu kok nggak mau muncul ya. Baik. Ini ada gangguan ini apa ini saya nggak tahu. Gambarnya di tempat saya kok bisa muncul hilang. Saya kira saya sudah jelaskan lengkap ya. Kalau memang tidak ada pertanyaan, sekarang saya beri tugas saja. Jadi tugas ini nanti akan memperbaiki nilai nilainya kurang bagus. Ya. Jadi tugasnya adalah Anda ini tugas kelompok ya. Anda sudah punya kelompok. Halo? Ya, Pak. Sudah punya kelompok? Sudah, ya, kelompok yang dulu itu, Pak. Ya, kelompok KM. Iya, Pak. Untuk tugas. Sudah kan? Ya, Pak. Ini tugas kelompok. Ya, Anda boleh pilih ya untuk menganalisis masalah gizi dengan pendekatan IKM tadi seperti yang saya jelaskan tadi. Ya. Yang pertama adalah ini kalau ada 100 berapa 60 ya. 160 itu kalau satu kelompok 5 orang jadinya banyak sekali ya. Ada 8 ada berapa dia ada 32 kelompok ya banyak kan. Oke, ada satu kelompok 10 orang deh ya. Jadi Anda gabung-gabung dari kelompok 1 dengan 2 jadi satu kelompok, 3 dan 4 jadi satu kelompok. Satu kelompok isinya 10 orang. Ya, cobalah membuat analisis pendekatan IKM untuk masalah gizi. Anda boleh pilih 1 stunting. Ya. Jadi kalau 1-10 kan kira-kira ada 16 kelompok ya. Atau 15 kelompok. Halo? Halo, bisa didengar saya? Iya, Pak. Bisa, Ya. Pak. 1 stunting. 2 gizi kurang atau gizi buruk. Gizi kurang dan gizi buruk. Pasti balikan ya, pasti nanti. Ya, tapi saya tidak sebutkan kebalikan. Analisis ini. Kemudian yang ketiga, anemia pada wanita usia subur. 3 ya, 4 anemia pada remaja putri. Anemia pada ibu hamil. Ya. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 ya, tadi 5 ya, berarti 5, 6 itu KEK. KEK itu ada 2, KEK pada remaja putri dan KEK pada ibu hamil. KEK pada ibu hamil, KEK pada remaja putri, ya, ditambah lagi 1 KEK pada wanita usia subur. Ini tolong yang ada suara-suaranya
di-mute dulu itunya supaya tidak muncul ya. Kalau mau ngomong saja nanti mute-nya dilepas. Maaf Pak, itu sepertinya suaranya dari mic-nya Pak Agus yang satunya Pak. Kecil. Bukan, yang kan itu Pak Agus join-nya 2. Nah, sepertinya yang dari laptop itu yang ada suaranya Pak. Oh, yang dari laptop yang ada suaranya. Ya, suaranya masuk dari situ sepertinya Pak. Oh, gitu. Ya. Oke. Ya, jadi sudah jelas ya tadi ada 1 stunting, 2 gizi kurang, gizi buruk, 3 anemi. Anemi itu pada remaja putri, pada wus dan pada ibu hamil. Ada 3 berarti ya, ada 5. Kemudian ada KEK, kekurangan energi kronis. Nanti Anda lihat kekurangan energi kronis itu seperti apa. Anda terpaksa belajar sendiri ini ya. Itu juga pada remaja putri, pada wus dan pada ibu hamil. Berarti sudah ada 8. Kalau 16, maka Anda bagi sendiri dengan teman-temanmu supaya satu ini ada 2 kelompok masing-masing. Misalnya tentang stunting itu ada kelompok berapa dan kelompok berapa. Terserah Anda membagi diri sendiri ya. Anda membagi diri sendiri ya supaya klop. Jadi 8 itu oleh 16 kelompok. Oke. Itu nanti dikumpulkan ke saya ya melalui WA. WA yang asartono15@yahoo.com. Ya, asartono kecil semua ya, asartono15@yahoo.com. Ya. Terakhir dikumpulkan saya adalah ketika paginya Anda ujian akhir. Ya, ujian akhir ya. Pak mau tanya. Ya, silakan. Tadi kan tugasnya khusus kelompok. Lah, niku tugas yang grup kelompok yang dulu itu satu kelompok tuh isi 6 orang. Jadi kita harus nambah orang lagi atau pakai kelompok itu aja? Ya tadi kalau menurut saya sekarang diganti kelompoknya, 2 kelompok jadi 1. Misalnya dulu kelompok 1, kelompok 2 itu jadi 1. Dulu ada berapa kelompok semuanya? Loh, ada berapa kelompok? Bentar, Pak. Ya. Sampai 20 kayaknya, Pak. Masuk 20? Ya. Satu kelompok 6 orang ya? Oh iya, 6 kelompok. Mungkin ada 100. Ini saya lihat ada 150 ya. Iya, 20, Pak. Iya, ini harusnya lebih, Wong ini 148. Atau gini aja deh, Anda membagi lagi kelompoknya, ya, dibagi lagi kelompoknya menjadi 8 kelompok tadi. Ya, terserah satu kelompok berapa Anda hitung. Anda punya berapa? Kalau 160 orang berarti sak kelompok 20 orang. Ya, setelah Anda diskusi, lalu Anda pilih setiap kelompok membahas 1. Anda bagi siapa yang jadi ini, yang jadi ini kelasnya kelas apa atau kelas AB apa kelas atau campur Pak, kelas AB. Oh, kelas AB ya. Tapi sudah tahu Anda kelas A, Anda kelas B sudah tahu. Udah Pak. Nanti kelompok
Dicampur ya, Pak? Baik, kalau begitu dibagi aja. Yang kelas B sendiri, kelas A sendiri. Lalu kelas B menjadi 8 kelompok, yang kelas A menjadi 8 kelompok. Ya, setiap kelompok membahas satu materi. Ya, Anda membagi diri. Ya. Paham? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Terus dikumpulkan ke saya dengan apa? Dengan Word ya, dalam Word ya. Dalam Word ya, dengan Time New Roman 12 atau huruf apa saja boleh, yang penting jelas, dibacanya jelas. Ukurannya 12. Ya, halamannya saya tidak batasi mau berapa halaman. 3 halaman ya boleh, 4 halaman ya boleh, 2 halaman ya boleh. Pokoknya yang jelas Anda sudah berhasil menganalisis atau melakukan pendekatan IKM dengan apa pada masalah gizi tadi. Ya, kelompok kelompok A ada 8 kelompok, kelompok B ada 8 kelompok. Setiap kelompok membahas satu. Dikumpulkan pada saya malamnya. Jadi ketika sekarang Anda misalnya UAS jam 12 malam terakhir Anda ngumpulin. Oke, ada pertanyaan? Sudah, Pak, tidak ada. Tidak ada ya. Oke, saya kira kok tadi ada apa ya ini kok. Sekarang sudah bagus lagi ya. Oke. Kalau memang tidak ada, saya kira kita bisa akhiri kuliah terakhir untuk semester ini, IKM semester ini, dan kita ketemu di UAS. Jangan lupa saya tunggu kiriman ini. Kalau tidak ada nanti tidak bisa memperbaiki nilaimu. Biasanya loh ya, saya bukannya apa-apa, biasanya hasil UAS dan UTS itu kurang bagus ya. Ada sih yang meloncat sekali ada ya. Artinya yang UTS-nya dapat 85, yang UAS-nya dapat 90, ya ada ya. Tapi ada yang UTS-nya dapat 30, UAS-nya dapat 45. Nah, itu yang seperti itu tugas ini akan punya peran. Baik, saya kira kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, saya kira kita bisa akhiri kuliah hari ini dan sampai ketemu di ujian akhir semester. Terima kasih.